itu eh, harusnya ada pelatihan-pelatihan di setiap kabupaten. Pada saat itu perwakilan dari Bengkulu, saya dan dua orang lagi rekan saya, kami menerima proposalnya, namun tidak di ACC, tidak di ACC oleh Biro Bebrasnya, Biro Bebras. Kalau tempo hari sudah di ACC, mungkin ini sudah disosialisasikan di setiap daerah di Provinsi Bengkulu ini. Kalau saya melihat ada peraturan ya, peraturannya saya lupa nomor berapa. Di situ dalam peraturan itu ingin memasukkan ya materi informatika ke sekolah ya. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Atau sudah dimasukkan ya? Oke. Kalau di tingkat sekolah dasar itu hanya berupa computational thinking. Kalau di SMP dan SMA itu sudah masuk ke materi informatika. Nah, jadi sekarang kita mau lihat apa itu computational thinking. Ya. Nah, mungkin kita lanjut. Nah, itu ada anak kecil. Kebetulan pakai kacamata ini. Ya. Nah, dia mempunyai ide. Tadi pertanyaannya apa itu komputasi? Saya suka kode-kode. Pelatihan Bebras Challenge untuk meningkatkan kemampuan computational thinking guru. Yang berarti kan sasarannya kami. Nah, tadi kalau saya mendengar dari penjelasan Bapak tentang Siti tadi, berarti bilang kan cara berpikir kami yang istilahnya sesuai algoritma, berarti ada tahapan-tahapan yang akan nanti disampaikan di konsep yang Bapak bawa. Nah, apakah nanti sama seperti kalau komputer kan ada tek gitu ya, apa namanya itu? Kalau kita pemrograman itu step by step, ya, step by step. Apakah demikian atau ada pengertian lain yang memang didefinisikan di sini? Mungkin itu. Yang kami belum bisa tangkap secara detail. Terima kasih. Ya, oke. Jadi, ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya, jadi kembali lagi kita lihat untuk Siti-nya sendiri ya Ibu ya. Jadi tadi di sini Siti itu adalah proses berpikir yang diperlukan dalam merumuskan masalah dan solusinya ya Bu ya. Nah, jadi tentunya setiap orang itu sudah memiliki computational thinking. Benar Bu? Benar ya, tentunya sudah punya ya. Bahkan anak kecil pun sudah punya Bu ya, anak saya saja sudah punya sekarang, masih usia setahun 8 bulan. Sudah bisa dia sudah bisa berpikir bagaimana menemukan solusi ya. Kalau merumuskan masalah mungkin belum, tapi bisa menemukan solusi. Misalnya ya masih berjalan tapi ada ada yang melintang ya, seperti portal. Biasanya ada bukan waktu Bang. Kalau di komplek itu kan seperti palang. Nah, ya palang. Ya, seperti palang. Sudah bisa menemukan solusi bagaimana untuk lewat dari bawah misalnya. Ya, seperti itu ya. Nah, itu bentuk computational thinking untuk anak-anak. Jadi sebenarnya semua orang sudah punya computational thinking ini, sudah punya dasar ya.
bagaimana cara berpikir secara komputasional. Ya. Nah, jadi makanya di sini pelatihannya ini untuk meningkatkan, ya, untuk meningkatkan. Ya, berarti belum ada sebelumnya, tapi untuk meningkatkan. Dan ini tujuan diberikan pelatihan ini yaitu agar Bapak Ibu nantinya memiliki tambahan bekal ya untuk mengajar siswa di sekolah, dan juga Bapak Ibu nantinya dapat mengarahkan siswa-siswa ke persoalan-persoalan yang terkait tentang computational thinking. Ya mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Ya seperti itu Bu, maksud Siti. Ya. Jadi kotanya ada 6. Nah sebenarnya Joni ini, Bebras Joni ini sudah berada di satu kota. Ya, kotanya ada 6. Bebras Joni ini sudah berada di satu kota, yaitu kota 3 kata ceritanya ya. Dia di kota 3. Berarti masih ada 5 kota lagi ya. Kota 1, kota 2, kota 4 dan kota 4, kota 5, kota 6. Nah itu yang mau dikunjungi ya. Jadi nanti akan mengunjungi 5 kotanya, ya kota selain kota 3. Nah kota mana yang tidak dapat dikunjungi? Kota 5. Oke, kita simpan jawabannya. Ada lagi yang lain Bu? Bapak Ibu yang lain? Kota yang mana yang Bapak Ibu ya? Kalau kota 3 ke kota 1 yaitu ada rutenya ya. Ini tetap ingat rutenya ini dalam 2 arah. Berarti kalau dari kota 3 ke kota 1 bisa, sebaliknya juga bisa, kota 1 ke kota 3. Kemudian kota 1 ke kota 2. Ya. Berarti kalau belajar ini Bapak Ibu apa namanya? Ya. Ya kalau ke kota 3 ke kota 1 bisa, berarti bisa ke kota 2. Benar ya Bu ya? Benar ya? Kota 3 bisa ke kota 6, tetapi tidak bisa ke kota 4 dan kota 5. Jadi pilihannya ini kota 5, kota 1, kota 2, kota 3. Berarti kota 5. Kota 5 yang tidak dapat dikunjungi. Iya. Nah, sebenarnya di sini ada tulisannya Bapak Ibu. Siaga SD. Jadi ini untuk siswa SD. Ya, ini selain Februari ini belum diubah. Ya, tapi nggak apa-apa ya Bu ya. Ini maksudnya contoh-contohnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa, kalau Bapak Ibu mungkin tertarik dapat membuka tantangan bebas itu dan mencoba-cobanya dari mulai tingkatan siaga, kemudian penggalan, kemudian penegak ya, SD, SMP, SMA. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini ada 6 ninja. Nggak jelas ya Bapak Ibu ya. Sudah di ujung Bu. Ini lebih parah. Nah ini sudah di ujung. Ini mungkin partner juga Bu ya. Udah siang. Coba saya tarik lagi. Sepertinya bisa ditarik. Ya namanya ini untuk anak. Jadi buat yang aneh-aneh, nggak mungkin berang-berang naik motor, naik mobil ya. Kalau naik truk mungkin, ya truk, tapi berada di belakang truk. Nah, ini sedang membuat rakit untuk kontrol lalu lintas sungai. Semua rakit harus didaftar untuk
kontrol lalu lintas sungai, semua rakit harus didaftar. Ini berarti bahwa setiap rakit harus memiliki tanda berupa plat dengan teks yang unik. Ya. Ada teks yang unik. Teks yang terdiri dari huruf dan angka hanya bisa dibangkitkan sesuai dengan diagram di bawah ini. Diagram di bawah ini, yaitu dimulai dengan huruf B, ya, dimulai dengan huruf B, diikuti huruf atau angka berikutnya sesuai dengan arah panah, dan diakhiri dengan angka digit 0 atau 1. Ya, ujungnya itu kalau nggak 0, 1. Oke. Nah ini untuk tingkat SMA ya Bapak Ibu, yang ini. Ini untuk tingkat SMA. Oke, sekarang kita lihat Bapak Ibu, ya. Berarti mulainya dari sini ya, B. Kemudian ini B bisa ke E, ya, kembali ke B lagi bisa. B juga bisa ke B lagi, ya. Ini B. Jadi ini ada tanda lentungan, bisa balik lagi ke semula, ya. Oke, kalau dalam teori graf yang gambar ini, karena ada tanda panahnya ke kanan ke kiri, itu namanya direct graph atau graf berarah. Nah, ini konsepnya, ya, graf berarah. Ataupun kalau kita lihat ini, kalau graf berarah, katakan kalau bisa dari B ke E balik lagi ke B, itu seperti jalan di depan sekolah, ya. Jadi ada yang arahnya ke sana dan ada yang arahnya kemari. Ya. Ya, kalau seperti ini bisa kita katakan ini adalah jalan seperti jalan raya di depan, ya. Nih, B ke E. Namun kalau satu panah seperti ini, kita bisa menyebutnya ini seperti jalan satu arah. Seperti jalan satu arah. Tapi di sini jarang ya Bapak Ibu jalan satu arah. Jarang ya. Sangat jarang di sini. Oke, nah jadi setiap titik-titik di sini yaitu ada merupakan kode, ya. Nah, yang dari B ini melengkung lagi tanda panahnya ke B, itu kalau dalam teori graf namanya loop. Sebenarnya pengerjaannya lebih simpel, cuma melihat aja dari B kemana B, bisa ke E, bisa ke R, bisa ke A, bisa ke S, bisa langsung ke 0, ya kan? Ya. Pertanyaannya adalah, yang penting kan ini ujungnya. Pertanyaannya, manakah dua plat berikut yang tidak dapat didaftarkan? Terlalu kecil, saya besarkan. BE0S01. Nah, juga BE0S01. BE0S01. Bisa ya? Oke. Berarti pilihan pertama bisa. Pilihan berikutnya B100. Bisa ya? Oke, lanjut. Kita cek yang ini dulu. BSA 001. BSA 001. Bisa. Lanjut, berarti ini oke. Bisa. BB 0001. Bisa ini.